Halo Pak, selamat datang di PR10. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Noni Jelia Pebi Borus Payung dengan NIM 025 dan teman saya. Saya Excelwener G. Samosir dengan NIM 017. Baik, kami akan mempresentasikannya. Coba share screen lah. Oh kan, baca. Ya, Oke. lagi apa? Nggak bisa di-share. Ya, 04 by More Paylor. Melihat startup, besutannya semakin potensial. Ucok sudah mulai bermimpi menjadi unicorn baru di Indonesia. Visi besar yang barangkali tak bisa diraih dalam waktu sebentar. Meski begitu, Ucok selalu berpikir bagaimana caranya memperbanyak dan menaikkan nilai transaksi. Sabtu lalu, setelah menyelesaikan ujian tengah semester, Butet mengunjungi ke sebuah book fair sambil tetap mematuhi protokol kesehatan. Ia mengunjungi berbagai booth penerbit buku baik dari dalam dan luar negeri. Sembari melihat-lihat buku, Butet berbincang dengan representatif penerbit. Dalam diskusi ringan, Butet baru tahu bahwa penerbit bersedia memberi potongan harga tambahan jika dilakukan pembelian dalam jumlah besar. Istilahnya buy more pay less, BMPL. Nilai potongan juga bervariasi sesuai dengan jumlah eksemplar yang dipesan. Berikut adalah rata-rata potongan harga yang diberikan. Pembelian minimal 5 eksemplar diberi potongan 2%. Pembelian minimal 10 eksemplar diberi potongan 5%. Dan pembelian minimal 20 eksemplar diberi potongan 12%. Seperti biasa, seusai makan siang di kantin Ucok, dan Butet berdiskusi membahas startup mereka. Setelah Butet menceritakan pengalamannya, berkunjung ke Book Fair Ucok, merasa mendapatkan jawaban atas keinginannya untuk meningkatkan jumlah dan nilai transaksi di juragan buku. Ia yakin dengan mengaplikasikan konsep BMPL dapat mendongkrak setidaknya nilai transaksi melalui peningkatan volume eksemplar. Dynamic Edition Dynamic Removal atau DADR. Dalam rangka mengaplikasikan BMPL, Ucok berpikir bahwa aplikasi perlu untuk mampu secara dinamis menerima permintaan penambahan dan pengurangan eksemplar atau DADR dengan BMPL. Tentu yang diharapkan terjadi adalah penambahan dan bukan sebaliknya. Sebagai ilustrasi dari konsep DADR, misal seorang pelanggan melakukan pembelian terhadap dua buah buku berbeda, yaitu buku 1 dengan ISBN 9798700488361 dan buku kedua dengan ISBN 9780439708180 dengan harga yang juga berbeda. Buku 1 $35,98 dan buku kedua $14,15. Jumlah eksemplar yang ditransaksikan adalah 1 buah untuk buku pertama dan 3 buah untuk buku kedua. Dengan demikian, maka nilai transaksi adalah $35,98 dikali 1 untuk buku pertama, baru ditambah 14,15 dikali 3 untuk buku kedua, maka didapat hasilnya adalah $78,43. Kemudian dengan adanya insentif potongan harga BMPL, calon pelanggan dapat menambah dan mengurangi jumlah eksemplar dari pesanannya. Sebagai contoh, yang mengurangi sejumlah 1 eksemplar untuk buku pertama, jadinya 1 kurang 1 habis, dan menambah 4 eksemplar untuk buku kedua, 4 tambah 3 dari jumlah yang sebelumnya menjadi 7 untuk buku kedua. Dengan demikian, total nilai transaksi adalah 35,98 dikali 0 ditambah 14,15 dikali 7. Hasilnya ialah $99,5. Jika kemudian dilakukan pemotongan harga dengan BMPL, maka untuk buku kedua diberi potongan sebesar 2%. Karena telah memenuhi syarat minimum eksemplar. Dengan demikian, maka total nilai transaksi menjadi 35,98 dikali 0 ditambah $14,15 dikurang 2% dikali $14,15 dan dikalikan 7. Hasilnya kita dapat adalah $97,7.
array for dynamic addition, dynamic removal. Pagi tadi di kelas pemrograman disampaikan materi mengenai array. Konsep baru yang memungkinkan lebih dari satu variabel diakses atau diidentifikasi dengan satu identifier. Butet berargumen bahwa konsep array dapat diterapkan pada DADM. Butet kemudian membuat sebuah ilustrasi untuk membantunya mengabstraksi solusi. Menurut Butet, aplikasi akan memiliki 3 buah array yang setiap array memiliki tugas berbeda. Array pertama akan digunakan untuk menyimpan ISBN, array kedua akan menyimpan harga buku atau price per eksemplar, dan array ketiga akan menyimpan jumlah eksemplar yang dipesan. Kombinasi dari ketiga array akan membentuk satu relasi data dengan merujuk pada nilai indeksnya. Sebagai contoh, untuk elemen pertama dari setiap array membentuk konteks untuk buku pertama, sementara elemen kedua membentuk konteks buku kedua. Dengan prinsip dasar ini, kemudian dapat dikombinasikan dengan repetition untuk membentuk solusi utuh. Buku identifikasi dengan International Standard Book Number atau ISBN yang unik dan dihargai dengan mata uang USD. Minimum pembelian adalah 1 eksemplar dari suatu buku. Diperbolehkan membeli lebih dari 1 buku, masing-masing dapat dengan jumlah eksemplar yang berbeda. Jumlah buku yang paling banyak 3 ISBN berbeda. Untuk setiap buku terdiri dari 3 baris masukan, yaitu ISBN, price per eksemplar, quantity dari eksemplar. Untuk yang keenam, untuk mengurangi jumlah eksemplar, maka quantity dituliskan dalam nilai negatif. Apabila aplikasi akan membaca masukan buku secara terus-menerus hingga diperintahkan untuk berhenti. Perintah berhenti ditandai dengan triple dashes pada saat membaca masukan ISBN. Selanjutnya, Ucok mendefinisikan luaran setelah semua masukan diterima. Aplikasi akan menampilkan total nilai transaksi yang ditulis dalam 2 digit nilai presisi. Oke. Baik, kami akan menunjukkan logo project kami. Ya, stop share lah. Oh iya. Baik, berikut adalah flowchart kami. Di sini kita akan mendeklar string array ISBN. Kenapa 3? Karena di sini dibilang kita akan membuatnya menjadi 3 array. Iya kan? Share. Ya. Nah, jadi baik itu SBN ataupun price, quantity dibuat di sini jadi 3. Kenapa string? Bisa juga integer, ya kan? Kenapa string? Karena ISBN itu termasuk apa teh kata-katanya. Karena ya ISBN, di dalam ISBN itu ada tanda hubung. Ya. Dan kita declare juga harga atau price-nya dengan array 3 juga dengan bentuk data tipe data real karena nanti price ini desimal. Kemudian kita declare juga total book dalam bentuk tipe data integer atau bilangan bulat. Kemudian kita declarekan total price dalam bentuk real di sini nanti. Nah, di akhir ini. Kemudian selanjutnya kita declare total price dalam bentuk real juga. Kemudian kita assign lah yang total price yang di-array-kan tadi. Jadi di indeks 0, di indeks 1, di indeks 2. Kita assign, kemudian kita declare integer i, total book 0,
total book 1 dan total book 2. Dan kita assign bahwa I itu sama dengan 0. Kemudian di sini kita assign my price-nya itu harganya menjadi 0 di array pertama dan di array kedua dan di array ketiga harganya kita assign jadi 0. Kemudian kita assign juga total books tadi yang array total books 3 tadi kita assign jadi 0 juga baik di array pertama, array kedua, dan array ketiga. Mana kita assign juga yang total book, mana tadi total book? Ini integer I, total book 0, total book 1, dan total book 2, kita assign juga 0. Kemudian kita declarekan sign 0, sign 1, sign 2, ini sebagai penanda aja. Lalu kita assign here, here, and here. Gitu. Kemudian kita declarekan 0, 1, and 2. Lalu kita assign 0 sama dengan 0, 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2. Kemudian di sini kita buat loopingannya. Loopingannya itu while. Ya kan, Sel? Ya. Ya. Kita buat loopingannya loopingan while. Kenapa di sini dibuat I lebih kecil 3? Karena array-nya sesuai dengan case kan disuruh 3. Jadi kita buat dia lebih kecil dari 3. Baru kemudian kita inputkan lah. Kita masuk ke sini. Ya, input my ISBN I. Jadi di sini nanti kalau misalnya kita masukkan triple daces, masuklah dia I sama dengan 3. I sama dengan 3 kan kalau kita lihat di sini I lebih kecil dari 3. Berarti nanti dia ini jadinya lari lagi ke sini. Lalu dia turun ke bawah, false. Dan karena udah gak ada data yang kita masukkan, jadilah nanti dia outputnya jadilah nanti berhenti. Lalu saya akan coba menjelaskan yang panjang ini. Gimana? Oke. Dan bila kita lihat di sini, kan kita mau memasukkan data yang di satu tempat gitu loh, mengenalkan data di satu tempat. Jadi kita buatlah tempat yang berbeda di setiap data itu. Jadi kalau misalnya balik lagi ke data yang sebelum, balik lagi ke data yang sama, dia udah dikenalkan di tempat yang tempatnya. Jadi dia nggak berputar-putar ke tempat yang lain. Ya kan, Sel? Ya. Nah, jadi di sini misalnya kita buat my ISBN di array yang pertama. Maka dia nanti masuklah dia ke pengenalan ISBN di data yang pertama. Jadi semisalnya kita masukkanlah di sini ISBN-nya 123 untuk di array yang pertama, dia akan dikelola di sini. Jadi kalau misalnya kita buat lagi lah dia misalnya dimintalah data untuk ISBN yang kedua. Tadi kan ISBN yang pertama 123. Jadi kalau ISBN-nya 456, maka dia akan diperkenalkan di ISBN yang di array yang kedua, di indeks 1. Dia akan masuk ke sini. Baru diminta. Jadi jika diminta lagi lah, jika kita masukkan lagi lah data buku 123 ISBN yang ber-ISBN 123. Dia nggak masuk lagi ke sini karena dia udah dikenalkan di indeks yang pertama, maka dia nanti akan masuk ke sini karena dia udah dimasukkan ke tempat ini.
Jadi kalau misalnya tadi 123 ISBN 123 baru ISBN 456. Jadi kalau misalnya 789 itu kan udah data ISBN yang berbeda. Jadi dia nanti dimasukkan ke sini. Jadi kan tadi di limitation-nya ini kita buat paling banyak 3 ISBN yang berbeda. Jadi begitulah penempatannya. Jadi kalau misalnya dia 123 456 789 jadi masukkan ke sini lagi. Jadi kalau misalnya kita masukkan lagi data 123, maka dia akan ditempatkan lagi ke My ISBN di array yang pertama index 0. Begitu, bisa bantu ini Sel menjelaskan. Jadi kalau misalnya kenapa ini dibuat I sama dengan 0 biar dia nggak stuck di sini gitu loh. Biar kalau misalnya kita masukkan data nggak di My ISBN yang di array yang ketiga dia berhenti. Dia akan balik lagi ke si My ISBN ini, array yang pertama di indeks 0. Begitu. Jadi ini gunanya I sama dengan 0 kita buat. Oke. Ini gimana, Sel? Bisa dibantu, Sel? Yang bawah ya. Ya, ini panjang kali agak. Coba dulu lihat yang di atasnya. Sebentar. Oke, yang lanjut ke bawah. Ini? Yang ke bawah, paling bawah tadi. Yang setelah ini. Oke. Setelah kita dapatkan total books-nya, jika total books-nya itu lebih besar sama dengan 20 sesuai dengan soal, maka dia akan lari ke dalam kondisi true di mana dia adalah my price-nya yang pertama akan menjadi my price pertama dikurang my price pertama dikali diskon yang minimal pembelian 20 eksemplar, yaitu 12%. Tapi jika pembeliannya di bawah 20 eksemplar, dia akan lari ke dalam kondisi false dan akan masuk ke dalam suatu kondisi lagi, di mana jika pembelian minimalnya yaitu 10 eksemplar. Dia akan lari ke dalam kondisi true di mana my price pertama sama dengan my price pertama dikurang my price pertama dikali 5% diskonnya tadi. Tetapi jika pembelian di bawah 10 eksemplar, maka dia akan lari ke dalam suatu kondisi lagi, di mana jika ia membeli minimal 5 eksemplar, maka akan mendapatkan harga yaitu my price pertama sama dengan my price pertama dikurang my price pertama dikali 2%. Dan jika di bawah 5 eksemplar, maka dia akan lari ke dalam false, di mana dia akan dilanjutkan ke total ke yang paling bawah itu total price pertama sama dengan my price pertama dikali total books. Nah, jika yang kedua ialah kita akan mencari nilai untuk my price kedua, di mana jika pembelian buku untuk buku kedua minimal 20 eksemplar atau lebih, ia akan lari ke dalam kondisi true, di mana my price kedua sama dengan my price kedua dikali my price kedua dikali 12% diskonnya. Dan jika tidak, dia akan lari ke dalam kondisi false dan akan masuk ke sebuah kondisi lagi, di mana jika buku kedua pembeliannya minimal yaitu 10 eksemplar atau lebih, dia akan lari ke dalam kondisi true, di mana my price kedua sama dengan my price kedua dikurang my price kedua dikali 5%. Dan jika pembelian di bawah 10 eksemplar, maka ia akan lari ke dalam kondisi false.
yang dimana jika pembelian minimal 5 eksemplar, ia akan lari ke dalam kondisi true, yaitu my price kedua sama dengan my price kedua dikurang my price kedua dikali 2%. Dan jika tidak, dia akan dilanjutkan ke yang paling bawah. Total price kedua sama dengan my price kedua dikali total book. Dan yang di bawahnya juga sama, total book ketiga, total book quantity untuk buku ketiga jika dibeli minimal 20 eksemplar atau lebih akan lari ke dalam kondisi true, di mana my price ketiga sama dengan my price ketiga dikurang my price ketiga dikali 12%. Dan jika tidak, maka dia akan lari ke dalam kondisi false, di mana jika pembelian buku untuk buku yang ketiga minimal 10 eksemplar atau lebih, dia akan lari ke dalam kondisi true, di mana my price kedua sama dengan my price ketiga sama dengan my price ketiga dikurang my price ketiga dikali 0,05 atau 5%. Dan jika tidak, dia akan lari ke dalam kondisi false, di mana jika pembelian minimal 5 eksemplar untuk buku ketiga atau lebih, dia akan lari ke dalam kondisi true, dan kita dapatkan my price ketiga sama dengan my price ketiga dikurang my price ketiga dikali 2%. Dan jika tidak, dia akan lari ke kondisi false dan dilanjutkan ke dalam total price untuk buku ketiga sama dengan harga untuk buku ketiga dikali total atau quantity untuk buku ketiga. Lalu akan lanjut ke bawah, di mana total price output sama dengan total price yang pertama ditambah total price yang kedua ditambah total price yang ketiga. Lalu kita bikin outputnya. Berarti kayak gini nih, kenapa ini ada 3? Ini untuk array yang pertama, untuk array yang kedua, untuk array yang ketiga, kayak gitu kan? Baik, Ya, ya. Jadi disinilah di-assign bahwa untuk total price yang di array pertama dan array kedua dan array ketiga di-assign bahwa itulah nanti outputnya. Seperti itu. Apa yoi. yang menjadi kesulitan kita dalam hal ini, Sel? Kalau aku sendiri nggak bisa membuat apanya. Kayak pengelompokan kayak gini kan agak susah. Nggak tahu larinya kemana. Mengenalkannya ini lagi. Iya, Ibaratnya kayak mana biar dia terpisah. Nah, seperti itu. Aku tidak bisa. aku juga kesulitan di situ. Pas sekali. Oke. Jadi udah sampai mana apa kita ini? Aku lagi Nah, kesel. Udah sampai kesulitan kita dalam mengembangkan solusi. Berarti sampai sinilah eh, presentasi. presentasi kami. Semoga kami mendapat nilai yang bagus. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.